Legenda buaya putih raksasa, penjaga sungai kembar. Di pedalaman Kalimantan, di balik rimbunnya hutan tropis dan hamparan kabut yang enggan terangkat dari bumi, mengalir sebuah sungai yang oleh penduduk setempat diberi nama Sungai Kembar. Sungai itu tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga jantung dari legenda yang mencekam dan penuh misteri. Orang-orang desa Telaga Senja percaya bahwa Sungai Kembar dihuni oleh sang penjaga, seekor buaya putih raksasa bernama Rajo Biduk. Rajo Biduk menurut para tetua desa bukan sekedar buaya. Ia adalah roh penjaga, penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Warnanya putih bersih seperti pualam, matanya bercahaya seperti lentera di malam gulita. Tubuhnya begitu besar sehingga kehadirannya membuat air sungai beriak meski tak ada angin. Namun tidak banyak yang berani menyaksikannya langsung karena kehadirannya kerap menjadi pertanda perubahan besar, baik berkah maupun bencana. Kisah ini bermula ratusan tahun silam ketika desa Telaga Senja masih belia dan dihuni oleh suku-suku pengembara yang bergantung sepenuhnya pada Sungai Kembar. Kala itu, sungai menjadi tempat segalanya, memancing, mandi, berlayar, hingga tempat bertukar cerita di bawah bintang-bintang. Namun, suatu malam yang sunyi, terdengar raungan rendah dari dalam sungai. Air bergolak dan bayangan besar muncul di bawah permukaan. Seorang pemuda bernama Malik, seorang pemburu tangguh dari desa, menjadi saksi kehadiran makhluk itu. Ia bercerita kepada tetua desa tentang seekor buaya putih sebesar kapal, berenang dengan gerakan tenang namun menakutkan. Matanya menyala, seolah-olah api neraka menyusup ke dalamnya, katanya dengan gemetar. Tetua desa Ki Rahmat memandang dengan wajah muram. Itu bukan binatang biasa, ucapnya. Itu adalah Rajo Biduk, penjaga yang diberkahi kekuatan roh leluhur. Ia muncul bukan untuk bermain-main, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa sungai ini adalah bagian dari alam yang tidak bisa kita kuasai sepenuhnya. Sejak saat itu, desa hidup dalam harmoni dengan Sungai Kembar. Mereka memperlakukan sungai dengan rasa hormat dan syukur. Namun, manusia seperti yang kita tahu, seringkali lupa. Waktu berlalu dan desa Telaga Senja mulai berkembang. Dari yang awalnya hanya dihuni oleh beberapa keluarga, kini menjadi sebuah pemukiman yang ramai. Namun, semakin maju desa itu, semakin banyak orang yang lupa akan kisah Rajo Biduk. Sungai mulai dieksploitasi, ditebangi pohon di tepiannya, ditimbun lumpur untuk dijadikan ladang, bahkan dibangun bendungan kecil tanpa memikirkan keseimbangan alam. Di tengah kekacauan itu, datanglah seorang pengusaha kaya bernama Bagas Santoso. Ia melihat Sungai Kembar sebagai tambang emas yang belum digarap. Ia membawa alat berat dan puluhan pekerja untuk menambang pasir dan batu dari dasar sungai. Warga desa memperingatkan Bagas tentang legenda Rajo Biduk, tetapi ia hanya tertawa. "Kalian terlalu percaya tahayul," katanya. "Buaya putih itu hanya cerita untuk menakuti anak kecil." Hari-hari pertama proyek berjalan lancar, namun malam ketiga terjadi sesuatu yang ganjil. Salah satu alat berat mendadak berhenti berfungsi meskipun tidak ada kerusakan yang terlihat. Para pekerja mulai merasa tidak nyaman
terutama ketika mereka melihat bayangan besar melintas di bawah air. Salah satu dari mereka mengaku mendengar suara geraman berat dari dalam sungai. Tetapi Bagas menganggap itu hanya imajinasi mereka. Puncaknya terjadi di hari kelima. Saat para pekerja sedang menggali dasar sungai, tiba-tiba air bergolak hebat. Dari kedalaman muncul sesosok raksasa putih. Buaya itu lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Mengamuk, ia menghantam kapal-kapal dan menyeret salah satu alat berat ke dalam air, seolah-olah itu hanya mainan. Para pekerja berlari ketakutan. Beberapa melompat ke air untuk menyelamatkan diri, tetapi arus sungai yang kuat membawa mereka pergi. Bagas yang selama ini penuh kesombongan hanya bisa berdiri terpaku di tepi sungai, menyaksikan bagaimana proyeknya dihancurkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Setelah kejadian itu, desa Telaga Senja diliputi ketakutan. Ki Rahmat, meski sudah tua dan lemah, memimpin doa dan ritual di tepi sungai. Mereka memohon ampun kepada Rajo Biduk, meminta agar amarahnya mereda. Ki Rahmat percaya satu-satunya cara untuk menenangkan sang penjaga adalah dengan mengembalikan sungai ke keadaan alaminya. Namun, malam itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat doa-doa dilantunkan, Rajo Biduk muncul dari kedalaman. Tidak ada amarah dalam gerakannya kali ini. Ia berenang perlahan menuju tepi sungai, tubuhnya yang putih bersinar dalam cahaya bulan. Semua orang termasuk Bagas berlutut dalam diam. Ki Rahmat berdiri paling depan menatap makhluk itu dengan mata penuh rasa hormat. "Kami telah salah, penjaga," katanya dengan suara bergetar. "Ampuni kami dan biarkan desa ini kembali dalam lindunganmu." Rajo Biduk hanya diam, namun pandangan matanya seolah memahami. Setelah beberapa saat, ia kembali ke dalam air, menghilang di balik riak sungai yang tenang. Sejak hari itu, Sungai Kembar dijaga dengan ketat oleh penduduk desa. Tidak ada lagi yang berani merusaknya. Bagas yang selamat dari amukan Rajo Biduk meninggalkan desa dan menyumbangkan seluruh alat beratnya untuk membangun kembali lingkungan sungai yang ia rusak. Legenda Rajo Biduk terus hidup. Bagi mereka yang percaya, buaya putih raksasa itu masih ada, berenang di kedalaman Sungai Kembar. Ia menjadi pengingat bahwa alam adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia, dan hanya dengan menghormatinya, kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan penuh menggantung di langit, beberapa orang bersumpah mereka masih bisa melihat sosok putih itu melintas di air, menjaga sungai dan desanya dari kejauhan.